tulis juga akan dinilai. Kami sekiranya diharapkan semua kabupaten kota, pemerintah, daerah, dan provinsi melakukan sertifikasi kompetensi supaya kita tidak tergilas dan menjadi penonton di rumah kita sendiri. Akan melaksanakan sertifikasi kompetensi yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 hari ini sampai dengan 9, insya Allah bisa selesai. Nah, kami berharap pada kesempatan ini semua pelaku wisata yang ada di Kota Sabang tolong dimaksimalkan, tolong kita sama-sama untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk Sabang kita, dan untuk tamu-tamu kita. Hal ini hanya sebagai pelaksana dan yang dipercaya untuk melakukan sertifikasi adalah lembaga Arsipel Lagu dari Aceh, kemudian juga kerjasama dengan HPI. Asalnya melibatkan beberapa hal seperti transportasi, penginapan, restoran, biro perjalanan, pemandu wisata, dan lain-lain. Oleh karena itu, hospitality industry memegang peranan sangat penting dalam pengembangan pariwisata dan menjalankan perannya. Industri pariwisata ini juga menjadi industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Kehidupan masyarakat lokal menjadi lebih baik. Kita penyumbang devisa terbesar ketiga di Indonesia yang 200 orang. Jadi uji kompetensinya yang tahun 2015 200 orang. 75 orang dibantu oleh pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh dalam hal ini disebut Provinsi Aceh. Nah, untuk tahun 2016 ini kami dibantu lagi, berikan kuota, berikan kepercayaan oleh Kementerian Pariwisata itu sebanyak 1.000 orang. Jadi kuota ini, acara ini selain dibantu oleh pemerintah Kota Sabang juga dibantu oleh Kementerian Pariwisata. Begitu. Sebanyak 1.000 orang, walaupun ada pengurangan kemarin ya, kurang di separuhnya, tapi kita tetap berjalan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kalau Bapak Ibu melakukan uji kompetensi namanya mandiri, itu Bapak Ibu harus bayar satu orang 3 juta. Jadi tolong dimanfaatkan momen sekarang ini karena masih gratis. Kalau bayar, kita misalnya daftar ke Arsip Lago, kita daftar sendiri. Namanya uji kompetensi mandiri, itu harus bayar 3 juta. Itu ada aturan. Nah itu, untuk sertifikasi tahun 2016 ini, kami melengkapi MUK materi uji kompetensi mulai dari hotel, restoran, dari level terendah sampai level manajerial, ditambah tour, travel, tour guide, BPW, dan lain-lainnya. Kenapa harus dilakukan sertifikasi? Pertama, untuk menghadapi Asian Economic Community. Lalu yang kedua, sekarang juga kalau industri hotel, untuk sertifikasi sekarang dipegang bukan oleh PHRI lagi, tapi oleh namanya lembaga sertifikasi usaha. LSU ini diberi sertifikasi oleh Kementerian Pariwisata, tapi sekarang sudah diserahkan oleh namanya Badan Akreditasi Komite Akreditasi Nasional. LSU mendapat itu. Nanti LSU lah yang berperan untuk membuat rating, misalnya hotel A ratingnya bintang 3, B bintang 4, C bintang 5, dan seterusnya. Sekarang hotel itu dibagi cuma 2, bintang dan non bintang. Nah, pada saat auditor timnya melakukan sertifikasi rating hotel, nanti ada 2 syarat yang harus dilakukan, syarat utama maksud saya. Satu yang mutlak, satu non mutlak. Syarat mutlak itu 50% karyawan sudah harus disertifikasi, baru LSU bisa melanjutkan untuk auditor bisa melanjutkan untuk sertifikasi yang non mutlak. Jadi kalau yang syarat mutlak tidak dipenuhi, dia stop sampai situ untuk diperbaiki.
tentunya ada syarat-syarat yang utama lainnya seperti adanya hotelnya, lalu kemudian izin-izin laik air, laik bangunan, kemudian TDUP yang paling penting. Karena syarat izin tertinggi di hotel itu namanya tanda daftar usaha pariwisata. Mulai tahun 2013 yang lalu, kita telah canangkan Sabang ini sebagai daerah wisata. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang arah kebijakan pembangunan kota Sabang itu mengerucut atau terintegrasi ke perdagangan. Lebih 8 unit itu namanya mobil rental. Sekarang sudah 100 lebih. 100 lebih. Kemarin itu kita nggak pernah mengenal yang namanya homestay. Ya, Bu, ya? 3 tahun yang lalu ada nggak homestay di Sabang? Nggak, Pak. Nggak ada. Hari ini sudah ratusan. Apalagi daerah Ibu ya, daerah sejak sepanjang jalan Imlek itu sampai ke ujung Karang itu sudah homestay. Termasuk di tempat saya tinggal. Kiri kanan itu sudah homestay, Pak. Daerah kota atas. Nah, ini kan luar biasa. Makanya benar ketika kita banting setir dari arah perdagangan ke arah pariwisata. Hari ini bisa kita manfaatkan. Saya akan perkenalkan asesor kita dari Pak Nur Hadi. Silakan Pak Nur Hadi berdiri. Pak Nur Hadi adalah menguji hotel. Jadi hotel itu bisa front office, bisa housekeeping, bisa food and beverage service, ada food and beverage product. Terus yang kedua Pak Ahyar, silakan Pak. Pak Ahyar akan menguji guide. Jadi tour guide itu akan diuji oleh Pak Ahyar Ibrahim. Terus yang ketiga Pak Jupri, silakan Pak Jupri. Iya. Ya, Pak Jupri ini akan menguji bidang FO, front office untuk di hotel. Jadi FO ini juga bukan hanya di hotel, di homestay juga ada FO-nya, di restoran juga sebenarnya ada FO-nya. Jadi FO itu sedikit luas, tapi Pak Jupri lebih spesifikasinya ke hotel. Yang ketiga Bu Nila Jarni. Ya, silakan Bu Nila. Ya, Bu Nila juga akan menguji front office untuk hotel. Terus yang kelima ya, yang kelima Bapak Muhammad Gali. Ya, silakan. Pak Muhammad Gali ini spesifikasinya lebih ke food and beverage product. Ya, di hotel itu biasanya ada yang ahli-ahli masak, beliau lah. Ya, buat salad, bulat, ya nanti apapun nanti beliau yang lebih paham. Yang kelima Pak, ya silakan Pak Hartanto Budiman. Jadi Pak Muhammad Hartanto Budiman itu ke housekeeping. Jadi nanti Bapak Ibu yang bidang housekeeping beliau yang akan menguji. Terus yang ketujuh ya Pak Umar Mahtuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak Umar Mahtuk ini bidang ujinya tour leader BPW juga guide. Dia akan menguji itu. Dan saya sendiri Kiswoyo akan menguji nanti insya Allah tour guide, BPW dan tour leader. Ya, itulah para asesor hari ini. Semoga Bapak Ibu hari ini bisa nyaman, bisa diuji kompetensinya, dan mudah-mudahan kami yakin Bapak Ibu itu memang mampu supaya ke depan Sabang kita makin maju.